tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman. Saya tidak akan pernah tunduk kepada ketidakadilan. Dari zaman dulu, siapapun pejabatnya, siapapun kapolrinya, siapapun panglima TNI-nya, demi bangsa, demi rakyat, jangankan di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya Bahar, saya bangsa Indonesia, saya rakyat Indonesia. Kenapa Anda tidak mau meluruskan saya ini? Kalau Anda memang mau berjuang demi bangsa, demi rakyat Indonesia, bukan cuma keluar-keluar saya rela membusuk di penjara. Tumpah darah saja berani, kenapa bertemu saja dengan Heri Pras takut? Diajak untuk meluruskan video Anda yang nipu orang sekitar 2 tahun yang lalu itu, yang pernah saya tantang terbuka itu. Sampai hari ini sebenarnya saya tantang. Kenapa Anda kabur? Kan cuma tinggal klarifikasi, menjelaskan, selesai. Nggak perlu tumpah darah. Lalu kenapa Anda takut, Bahar, kalau memang merasa Anda benar, memperjuangkan kebenaran? Kenapa penuh tipu-tipu hidup Anda? Ini orang seperti ini yang dibela. Oh, Heri Pras kan tidak selevel dengan Bahar Smith. Ya kalau tidak selevel, datangi Heri Pras, nasihati, beritahu, bawa kitabnya. Bawa bukunya teman-teman ya. Saya ajari nih kepada Bahar Smith. Kalau merasa Anda singa, Heri Pras keledai, Anda datangi Heri Pras atau undang Heri Pras bertemu Anda kalau berani. Saya akan datang kepada Anda, kita live streaming. Saya akan belajar kepada Anda, Pak Bahar. Ini loh Heri Pras, ada loh dalilnya seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Kan gampang, selesai habis itu. Permasalahan selesai. Uang menumpahkan darah saja Bahar Smith ini berani. Kenapa hanya bertemu dengan Heri Pras, klarifikasi saja takut? Singa ompong, apa singa jompo? Ya Allah, hobi berantem dari kecil katanya. Ana dari kecil suka berantem. Ana dari masih kecil udah suka fight, suka berantem. Makanya jangan heran anak kayak begini. Makanya jangan heran kenapa Habib Bahar bisa seperti ini sekarang. Maksudnya jagoan, teman-teman. Jagoan bela diri, jagoan silat. Ditentang duel sekalian sama Heri Pras takut. Saya menganggap melawan Anda ini adalah jihad, Bahar. Kita mau duel, ayo, duel fisik, fight kita. Kenapa Anda tak berani sedikit pun menyanggupi setiap tantangan Heri Pras? Tapi ketantangan Kori, Andi Rompas, tantangan ini, tantangan itu, yang berbau kekerasan, Anda seolah-olah siap datang sana-sini, uji mental, uji nyali. Giliran kepada Heri Pras ngumpet kemana-mana. Para Kibin, kira-kira Habib Anda itu sampai kapan mau sembunyi dari Heri Pras? Saya kasih ruang dan waktu untuk komentar di bawah. Silakan. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban. Kita dukung terus orang seperti Heri Pras yang berani bikin para kabib penipu meriang. Ada balasan di bawahnya, teman-teman. Sesama iblis harus saling mendukung. Jadi memang ucapan bahwa para habaib ini orang-orang tarim, sifatnya seperti malaikat, itu betul menurut Kibin. Sifatkan kepadaku bagaimana orang-orang di tarim. Beliau menjawab, kalau saya jujur lebih mirip malaikat daripada manusia. Binatang anjing, orang tua kamu adalah perancur, bapak ibu kalian anjing. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Buktinya apa? Ketika di video-video saya memaparkan berbagai macam video dan berbagai macam caci makian, ucapan-ucapan sumpah serapah dan lain sebagainya dilakukan oleh para habaib. Bagi Kibin itu adalah suatu kebenaran. Yang salah adalah kita yang tak percaya kepada habaib bahwa mereka sifatnya seperti malaikat. Kitalah yang iblis, teman-teman. Sekalipun para habaib terciduk nipu dengan fakta data atas nama Nabi Muhammad SAW, mereka akan tetap seperti malaikat. Karena apapun yang dilakukan oleh para habaib, meskipun rupanya seperti iblis, harus dijaga, harus dilindungi. Maka tugasmu wahai santri, jaga habibmu, lindungi habibmu. Caranya, jangan cela, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan, meskipun wujudnya seperti setan. Jadi doktrin semacam itu memang sudah merasuk ke dalam tubuh pikiran dari bangsa pribumi kita, orang Indonesia, sampai mereka bodoh, dikerak orang paling bodoh. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi habibnya, mulai mengkoreksi
mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Saya ketika membaca komentar seperti ini teman-teman, hanya tertinggal segelintir saja sekarang mungkin para habaib di Indonesia. Jadi lebih banyak sudah yang sadar. Namun menyadarkan yang segelintir ini susahnya minta ampun. Karena mereka akut. Sudah tercuci otaknya, sudah terdoktrin pola pikirnya, sudah terdawir dan lain sebagainya. Jadi apapun yang kita ungkapkan, sekalipun ada fakta dan data, para habaib nipu, membohongi, membodohi, dawir, para kibin, akut terkhusus. Mereka akan tetap menjadi orang nomor satu pembela para habib penipu. Makanya saya sebut di video-video saya, para habib penipu hanya akan dibela oleh para penipu. Dan para penipu yang membela ini, mereka lebih parah daripada habaib penipu itu teman-teman. Karena dia, demi membela habib penipu, mereka harus menipu orang lain dan menipu diri mereka sendiri. Mereka tahu sebenarnya dengan data fakta yang saya paparkan, bahwa habib ini bohong, habib ini dusta. Mereka sadar sebenarnya. Tapi karena mereka sudah terdoktrin, jadi mereka menganggap kebohongan, kedustaan, penipuan itu sebagai sesuatu yang harus mereka bela. Karena inilah perjuangan bagi para habib. Apapun habibnya, seperti apapun, seperti iblis pun, bahkan terang-terangan mengaku cucu iblis. Ini beneran cucu Nabi, bukan anak cucu iblis. Jujur tadi yang disampaikan Habib Bahar bagus tidak? Kamu bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita dukung terus orang seperti Harry Pras yang berani bikin para habib penipu meriang. Gak sudi saya dukung Harry Pras walau dikasih duit 100 juta. Dia Wahabi kok. Lagi-lagi isu Wahabi karena sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi cara mereka untuk membela para habib dengan teriakan kebenaran yang bisa dengan teriakan Wahabi-Wahabi saja. Kiai Imad Wahabi. Kenapa tak percaya Habib? Pokoknya siapapun yang tidak percaya Habib akan ditembak sebagai orang berpaham Wahabi. Kenapa? Sudah terdoktrin di Indonesia itu seolah Wahabi itu buruk. Padahal di Mekah Madinah yaitu pemahaman orang yang dicap Wahabi. Tapi banyak membantu orang Indonesia. Orang yang kalian teriak-teriaki Wahabi. Sudah menghajikan ribuan jemaah haji dari Indonesia gratis. Membantu perekonomian Indonesia. Dan bersahabat baik dengan Indonesia. Tapi apa hasilnya teman-teman? Tetap dimusuhi. Jadi begitulah. Orang-orang di Indonesia sekarang banyak yang tertipu dengan orang-orang Syiah dan Sufi. Untuk apa? Memusuhi Mekah Madinah. Karena apa? Musuh alami dari orang-orang Syiah adalah orang yang diteriakin Wahabi. Jadi mereka harus membuat propaganda, pembodohan, penipuan, cerita tipu-tipu, fitnah. Bahkan fitnahannya tidak nanggung-nanggung. Kepada Aisyah, kepada Umar, Abu Bakar, Utsman, Hafsah, dan seluruh sahabat yang lain. Itulah yang mereka lakukan. Dan ketahuilah, kita memang di Indonesia ini adalah sasaran empuk bagi orang Syiah. Sasaran empuk bagi orang-orang yang sejatinya musuh Islam dari dalam, merusak Islam dari dalam. Dan mereka mengaku sebagai kelompok yang paling benar. Oh lupa teman-teman. Karena kalau semua kelompok merasa salah, akan banyak orang taubat. Ya sekalipun kita ini yang dijuluki Wahabi-Wahabi, kita juga menganggap orang yang menggunakan hadis lemah, hadis palsu di dalam agamanya, mereka salah. Mereka menyimpang, mereka sedang tersesat. Kita berusaha untuk mengajak mereka kembali. Dengan apa? Belajar dengan hadis yang sahih. Tapi mereka tidak mau dengan dalil ini, itu. Sehingga apa? Lahirlah pemikiran kedustaan atas nama Nabi. Hadis kopi. Dan hadis kopi bukan cuma satu-satunya. Banyak mereka berdusta atas nama Nabi SAW. Dan mereka tak takut dengan ancaman Nabi, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia telah mempersiapkan tempatnya di neraka. Dan mereka tak takut dengan ancaman Nabi ini. Doyan mereka nipu orang dengan atas nama Nabi. Makanya kita itu sebenarnya prihatin. Kalian sudah tertipu dengan para habaib, dan kalian dengan sebegitu polosnya nipu orang juga demi para habaib, dan nipu diri kalian. Kamu bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala.